Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kabar kalian baik-baik saja ya. Dalam kesempatan malam hari ini, saya akan membacakan sebuah cerita mengenai pengalaman seorang pendaki yang merasa disesatkan oleh penunggu Gunung Ciremai. Baiklah, kita masuk ke ceritanya. Sekitar pertengahan bulan Juli 2017, saya ditemani 9 orang melakukan pendakian ke Gunung Ciremai. Ciremai sendiri terkenal oleh hal-hal yang mistis. Akan tetapi, hal itu tidak menyurutkan semangat kami untuk melakukan pendakian ke Gunung Ciremai. Singkat cerita, dimulailah pendakian ke Gunung Ciremai. Kami melakukan pendakian via jalur Linggarjati. Seperti biasa, dalam pendakian, pada saat naik atau turun, kami selalu membentuk formasi. Ketika itu, saya berada di posisi kedua. Perjalanan dari base camp ke pos 1 dan pos 2 berjalan lancar. Hingga di pertengahan jalan pos 2 menuju pos 3, salah satu teman saya yang bernama Angger, yang ketika itu sedang asik bercanda, malah hilang kontrol dan berkata, "Ah, monyet lu." Ya, memang maksudnya hanya bercanda. Namun, hal itu justru mengundang para monyet-monyet liar datang. Entah ada beberapa monyet yang tiba-tiba berada di atas kami. Yang pasti, banyak dan mereka berteriak seolah-olah tidak suka dengan keberadaan kami. Namun kami memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan, meski dengan suasana yang agak sedikit tegang. Kami ngecamp di Tanjakan Seruni dan memutuskan untuk melanjutkan pendakian pada keesokan paginya. Singkat cerita, keesokan harinya sampailah kami di puncak Gunung Ciremai. Berbeda dengan saat mendaki. Saat turun dari puncak, kami berpencar terbagi menjadi beberapa kelompok. Perjalanan turun terasa agak lama, entah karena apa. Sampai salah seorang teman saya yang bernama Sogi berkata, "Noh, dia tenda kita," sambil menunjuk ke pepohonan yang berada di bawah kami. Anehnya, hanya Sogi yang melihat tenda. Saya dan beberapa teman lainnya tidak melihat apapun. "Mana ada tenda sih, Gi?" ucap saya. "Itu tenda, buta ya mata lu," dengan nada yang sedikit tinggi dan menunjukkan ke arah yang sama. Padahal, jelas-jelas tidak ada tenda sama sekali. Kami lalu melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampailah di tenda kami. Setelah makan dan istirahat, kami lalu memutuskan untuk langsung turun gunung. Sekitar jam 9 malam, kami memulai perjalanan turun. Perkiraan kami ketika itu mungkin jam 1 atau jam 2 malam kami telah sampai di base camp. Formasi saat turun ada perubahan. Saya kini berada di posisi terakhir, sama seperti saat perjalanan turun dari Gunung Ciremai. Perjalanan turun menuju base camp juga entah mengapa terasa begitu lama. Saya yang berada di posisi terakhir merasa seperti ada orang di belakang saya. Tapi tidak saya hiraukan, mungkin hanya perasaan saya saja. Lalu ketika sampai di kuburan kuda, Mulyadi yang berada di posisi ketiga tiba-tiba berjalan putar balik dengan muka yang panik. Saya yang melihat tingkah laku sobat saya itu cuma bilang, "Mul, jalan terus, numpang-numpang, kita nggak ganggu kok." Walaupun saya tidak tahu apa yang dilihat oleh Mulyadi. Dan akhirnya, sampailah kami di pos Condong Amis sekitar jam 2 malam. Karena hujan turun, kami pun memutuskan berteduh di pos menunggu hingga hujan reda.
beberapa orang dari kami langsung tertidur. Hanya saya, Sogi, dan Henry yang tidak tertidur. Saya dan Sogi yang sangat kelelahan tanpa tidak sadar ikut tertidur seperti yang lain. Namun, tiba-tiba Henry membangunkan kami semua dan berkata, "Ayo lanjut jalan," dengan nada yang sedikit panik. Dan kami pun melanjutkan perjalanan sekitar jam 2:30 malam. Padahal hujan belum begitu reda. Baru saja melanjutkan perjalanan, kami menemukan jalan bercabang. Henry dan Alam yang berada di posisi paling depan beradu pendapat. Sementara saya hanya diam dan merasa sosok yang mengikuti saya tadi di tanjakan Seruni mulai memanggil-manggil nama saya. Namun saya tidak menghiraukan sama sekali. Mungkin hanya perasaan saya saja. Setelah perdebatan yang cukup alot, akhirnya kita sepakat memilih jalur yang kanan. Jalur yang dipilih Henry. Anehnya, jalur itu sedikit berbeda seperti jalur yang kita temui pada saat naik. Namun, kita tetap meneruskan perjalanan. Mungkin kami hanya berbeda jalur. Mungkin ini jalur lama. Begitulah yang ada di dalam pikiran kami saat itu. Kami juga berpikir kami nggak mungkin nyasar selama kita masih di jalur dan masih banyak jejak-jejak manusia. Tetapi jalan yang kami lewati seperti berputar. Saya dan beberapa teman lain merasa kita sudah 3-4 kali melewati jalur yang sama. Padahal lampu kota sudah sangat terlihat. Sampai akhirnya kami break sejenak karena azan subuh sudah berkumandang. Setelah azan subuh selesai, kami melanjutkan perjalanan. Tetapi ada sedikit perubahan formasi. Henry yang berada di posisi paling depan diganti oleh Kosim, dan Henry lalu berpindah berada di depan saya. Dan anehnya, setelah Henry dan Kosim berpindah posisi, lampu kota pun tidak terlihat lagi dan tidak lama lagi kemudian kami langsung bertemu dengan pos Luwung Datar. Namun, berbeda dengan pos Luwung Datar ketika kami naik, pos Luwung Datar yang ini jauh lebih kecil. Disinilah saya lebih yakin kalau kita turun melalui jalur yang lama. Tak lama kemudian, kita memasuki area pohon pinus. Dalam hati saya sangat bersyukur. Akhirnya, sebentar lagi sampai di pos 1. Karena saya melihat ada warung dan seperti ada penghuninya, tidak jauh dari situ ada gubuk yang sudah reot dan sudah mau rubuh. Dan disitulah pula suara sosok yang mengikuti saya menjadi semakin keras dan semakin jelas bahwa yang mengikuti saya adalah sosok perempuan. Suara itu kemudian berpindah dari belakang menuju samping kanan saya. Tetapi saya tetap tidak ingin menoleh dan menghiraukan suara tersebut. Saya berusaha tidak panik. Tetapi Henry yang berada di depan saya ternyata juga ikut mendengar suara itu. Bedanya, Henry menoleh ke kanan dan menyenter arah kanan seperti mencari sumber suara tersebut. Tidak lama kemudian, Henry pun terjatuh. Tidak jauh dari tempat Henry terjatuh, saya pun ikut terjatuh. Bedanya, saya jatuh lebih parah. Sampai terguling-guling, seperti ada yang mendorong dari belakang. Kaki saya sedikit terkilir, tetapi keadaan memaksa saya berdiri dan tetap melanjutkan perjalanan dengan kaki terpincang-pincang. Dan akhirnya, ketika jam 6 pagi, kami sampai di pos 1 Cibunar. Jauh melesat dari perkiraan awal kami. Pada saat istirahat di pos 1, ada seorang lelaki parubaya menghampiri kami dan bertanya, "Dari atas jam berapa? Kok jam segini udah nyampe?" tanya Simbah sambil tersenyum. "Jam 9 malam, Mbah." "Waduh, lama banget ya," ucap Mbah. "Iya, Bah, kita tadi kayaknya lewat jalur lama dan sempat diajak muter-muter sama penghuni di atas."
Sambil tersenyum si Abah cuma bilang, itu sih biasa. Yang penting kan sekarang udah sampai di bawah. Oh iya bah, tadi kita sempat lewatin ada 2 gubuk bah. Siapa yang tinggal di situ ya? Ucap saya. Oh, gubuk itu dulunya warung. Sekarang udah tutup. Orangnya tinggal di Kalimantan. Waktu itu ada 2 orang cewek camping di situ. Terus ketiban pohon besar dan meninggal. Ucap Abah. Saya yang kaget mendengarkannya langsung bertanya, cewek yang ketiban pohon? Iya, cewek. Kenapa emangnya? Diganggu ya? Ucap Abah. Enggak kok bah, jawab saya. Setelah berbincang-bincang dengan si Abah, kami memutuskan untuk lanjut turun menuju base camp. Sampainya di base camp, ada satu berita yang entah bisa dibilang berita buruk atau baik. Berita buruknya, sekitar jam 3 malam, ada 2 pendaki yang hilang dan terpisah dari rombongannya di Luwung Datar atau jalur baru. Dan kabar baiknya adalah kalau saja kita tidak salah jalan dan melewati jalan baru, bisa saja kita mengalami hal yang sama seperti 2 pendaki tersebut. Selang beberapa hari setelah pendakian, kami berkumpul seperti biasa dan menceritakan semua kejadian yang dialami di Gunung Ciremai. Pas turun dari puncak, gue diikutin sama anak macan, makanya gue buru-buru pengen sampai tenda. Dan selama turun, setiap gue lihat ke bawah, pasti ada tenda banyak banget. Tapi pas deket tendanya, kok nggak ada ya? Ucap Sogi. Pas di kuburan kuda, gue dijegat sama perempuan. Dari tanjakan Seruni itu, perempuan ngikutin kita. Pas di kuburan kuda, gue dijegat sama perempuan. Dari tanjakan Seruni itu, perempuan ngikutin kita. Tapi pas di kuburan kuda, dijegat juga. Kayak gak ngasih jalan gue buat lewat, ucap Mulyadi. Sama kayak Mulyadi, gue juga ngerasa diikutin perempuan dari tanjakan Seruni. Malah manggil-manggil nama gue terus, tapi gue diemin, gue gak nengok. Pas Henry pindah ke depan gue, dia juga denger kayaknya. Dia langsung nengok, makanya gue sama Henry jatuh, ucap saya. Pas lu semua tidur di Condong Amis, tiba-tiba tabunan sampah gue mati. Terus gue ngeliat kayak ada orang gede hitam diri di belakangnya Angger, kayak pengen ngambil Angger gitu. Makanya gue langsung bangunin lu semua. Gue takut si Angger kenapa-napa, ucap Henry. Kalau gue gak lihat apa-apa, cuma gue ngerasa ada yang beda sama si Henry waktu dia buka jalan. Kayak ada yang ngendaliin. Terus dia sering ngomong sendiri, makanya gue suruh tukar posisi, ucap Kosim. Iya bener Kosim. Gue di belakangnya Henry juga ngerasain, si Henry ngomong-ngomong sendiri. Pas kita nemu jalan cabang, gue sempet debat sama dia. Tapi dia bilang ada yang ngasih tahu kalau jalur kanan salah, tapi kita tetap harus lewat situ. Dia sampai bilang lu semua harus percaya sama gue gak akan salah jalan, ucap Alam. Sementara itu, sepulang dari Gunung Ciremai, Angger berubah menjadi lebih pendiam. Dan Angger sudah jarang kumpul dengan kami. Entah apa yang membuat dia berubah. Apa mungkin ada hubungannya dengan monyet yang dia panggil itu? Atau ada kejadian lain yang dialami? Yang pasti, ada banyak pelajaran yang kita ambil dari pendakian ke Gunung Ciremai itu. Sekian cerita malam hari ini. Saya harap kalian dapat terhibur. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.